sosok historis yang ditulis sebagai bukannya bom nuklir itu ya? Bom nuklir itu ngeces. Nah, kalau kita sudah mengetahui begitu, itu namanya sudah qat'i. Karena apa? Bukan adamul ilmi bidalil, tapi al ilmu bi adami dalil. Jadi mengetahui dan yakin bahwa dalil itu tidak ada. Nah, adamul dalil ini ya dulu ala adamul madlul. Tidak adanya dalil ini menunjukkan madlulnya itu sosok-sosok yang disebutkan itu memang tidak ada. Nah, ketika sosok-sosok yang disebutkan itu tidak ada, lalu berdasar apa kita harus mengakui mereka sebagai keturunan Nabi? Dosa kita mengakui orang-orang yang memang tidak terkonfirmasi sama sekali sebagai turun Nabi, Itu dari sisi nakli, dari sisi sesuatu yang kita bisa uji dari ilmu nasab, genealogi, dan ilmu sejarah. Nah, dari ilmu genetika itu sudah qat'iyul qat'i. 1 tambah 1 itu 2. 1 tambah 1 itu 2. Genetik itu begitu. Kalau misalnya darahnya udah diperiksa, dia ketemunya itu kakek bersamanya 45.000 tahun, sedang Nabi Ibrahim itu 4.700 tahun sampai 5.500 tahun yang lalu. Bagaimana mereka mengaku sebagai keturunan Ibrahim? Sementara orang-orang Arab dari Bani Mutairi, dari Bani Tamim, dari Bani Quraisy yang mengaku turunan Hasan Husain, semuanya kakek bersamanya 4.700 sampai 5.500 tahun. Lah ini pengen ngendel-ngendel kemari. Bawa dong saya sebagai keturunan Sayyidina Ali, ikut saya, kasihan saya. Enggak bisa, bos. Kita ini akan menjadi dosa. Dosa kita sudah, dzonnya ini sudah terbantah, kemudian kita masih memegangi dzon ini. Dzon itu la ibrata bi dzonnil bayyini khata'uh. Tidak dihitung dzon yang sudah jelas kesalahannya. Siapa orang yang masih mengatakan bahwa yang ada di dalam kantong saya ini adalah rokok jarum coklat, padahal saya sudah mengeluarkannya bahwa yang ada di kantong ini rokok LA. Tapi nggak diindes berarti? Bukan endosan kan? Bukan. Jarum coklat. Komentarnya pengusaha. Usaha itu otaknya usaha. Kalau saya otaknya otak pembuktian. Ini saya ngomong. Saya di sini punya rokok LA. Nggak percaya, kata Kiai Nadir. Ini buktinya. Oh iya. Jadi yang mengatakan di dalam ini adalah rokok jarum coklat, rokok super, itu udah bisa lagi karena saya udah mengeluarkan kok. Ini rokoknya LE. Boleh diedit ini. Jadi novel terlaris setelah Laila Majnun itu berarti ya novelnya Bal Sakron itu berarti ya. Kami ini bukan benci kepada para kabib itu, enggak. Iya. Ini Mukibin sejati, Presiden Mukibin se-Indonesia. Presiden Mukibin yang melantik Abu Bakar Rasa. Enggak sama sekali. Enggak gini, menariknya gini. Pertanyaannya jadi begini, pertanyaan agak nakal. Kalau di hadis itu kan ada juga jin ataupun istilahnya makhluk halus yang dapat dipercayakan. Ada enggak ulama entah di bidang hadis, fikih, sejarah dan lain sebagainya lah yang mengutip daripada misalnya jin yang umurnya sekian ratus tahun itu menjadi referensi gitu loh. Ini pertanyaan nakal bukan pertanyaan. Iya begini. Ada Gitu? Ini penghinaan dari Kiai Waluyo Waliullah. Ini orang lagi ngomongin orang bener kok bawa-bawa jin segala macam. Ini jangan begitu. Balawi itu walaupun gimana saudara kita sebangsa setanah air. Sebelum MK mengatakan lain. Jadi jangan masalah jin-jin dibawa begini. Ya maksudnya gini loh, misalnya ada kan berarti kalau abad 9 itu kan baru 500 tahun. 550 tahun. 550 tahun. Kalau abad itu 550 tahun itu genap ya. Dari 855
sampai hari ini, sampai saya membuat tesis kemarin itu 2022 itu 550 tahun. Maksud saya Pengakuannya 550 tahun. kalau ada jin yang umurnya ratusan tahun dan dia seorang akademisi misalnya, Iya. bisa nggak itu menjadi sumber rujukan gitu loh, maksudnya gitu. Gitu loh maksudnya. Ya saya kan udah pernah ngomong kalau misalnya Balawi ini kan pada sakti-sakti, ya kan. Aku sering bertemu Rasulullah, bermimpi Lutfi bin Yahya katanya mau berhenti dari NU tapi tidak boleh sama Rasulullah. Kalau mereka itu sering bermimpi Rasul, coba tolong pesenin sama Rasul supaya Pak Dokter Sugeng ketemu dengan Rasul. Nanti Rasul katakan jangan ome-ome cucuku Balawi, cucuku itu. Biar Pak Dokter Sugeng yakin. Nggak bisa mereka itu. Tahu nggak kenapa mereka ngaku ketemu Rasulullah? Tahu deh. Enggak. Kalau mereka ngaku ketemu Ibnu Sina puyeng. Dites langsung kiniannya gimana? Paling gampang ngaku keturunan Rasulullah kan. Cuma apa Quran hadis. Iya. Soalnya Raufur Rahimnya tinggi gitu. Raufur Rahimnya tinggi soalnya. Ya, tapi kalau ngaku ketemu misalnya ketemu ulama-ulama Islam yang jago di ilmu ini, Ibnu Rusyid, Ibnu Hazm Al-Haytami gitu, itu yang dites matematikanya. Ya, itu jadi begitu. Terus teman-teman kayak Kiai Alawi Al-Bantani menguji dari Rijalul Hadis berdasarkan kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kitab Ruwatul Hadis. Kan mereka ini mengklaim leluhurnya banyak ahli hadis. Katanya Ubaidillah ini ahli hadis. Katanya Alwi ini banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hafal sekian ribu hadis. Ya kalau yang udah meninggal kan gampang dibikin sejarahnya, nggak bisa dites. Ini yang sudah ditulis-tulis sekarang ini, kayak di Malang itu hafal sekian ribu hadis dan sebagainya. Nah itu gimana cara memverifikasinya orang udah meninggal? Yang masih hidup saja siapa yang katanya hafal 100.000 hadis? Imam Bukhari itu hanya ada 4.000 hadis yang tanpa diulang, 7.000 hadis dengan diulang-ulang. Coba 7.000 hadis yang ada di Sahih Bukhari itu, saya pegang kitabnya, yang katanya yang dari Yaman itu, yang dari Tarim, hafal yang masih hidup itu. Artis Yaman. Nah, artis Yaman itu 100.000 hadis. Coba kita jajal, kita tes, betul tidak? Dia hafal kitab Al-Bukhari yang hanya 4.000 hadis yang tanpa diulang. Kalau diulang, itu karena ada yang diulang-ulang, itu sampai 6.000, 7.000 hadis. Nah, itu saja. Kalau yang masih hidup klaimnya itu gampang diuji. Tapi kalau yang sudah meninggal kayak yang di Malang katanya 1 juta hadis, orang masih hidupnya nggak ada yang kenal dia hafal jutaan hadis kok. Setelah meninggal ditulis-tulis, dikembang-kembangkan Al-Musnid dan sebagainya. Orang yang ahli hadis, pakar hadis, hafal sekian hadis. Itu apa tipologi apa namanya bukan apa ya? Pemalsuan. Sesuatu yang sudah menjadi pola. Oh iya. Pola semacam ini sudah dilakukan sejak abad 9 Hijriah itu. Jadi leluhur-leluhur yang tidak berprestasi pada masa lalu ditulis prestasinya hanya dengan apa namanya sekehendak penulisnya saja, tanpa bisa terbukti, tanpa bisa diverifikasi. Ini termasuk yang tadi ya, yang surat ke Pakih Muqaddam itu, kirim surat. Tidak ada itu. Itu ditulisnya tahun berapa itu? 895 Hijriah. Yang dikatakan peristiwanya adalah pada tahun. Peristiwanya 653 Hijriah. Ya, ditulisnya 800. 90. Itu udah 300 tahunan. Seperti itu bentuknya. Seperti itulah Modelnya. modelnya. Sekarang ada pernyataan Habib Rizik gurunya NU. Nah ini apa lagi? Pola ini gue. Nah dan ini saya mau berguru sama orang goblok itu. saya kira waktunya sudah selesai. Waktu semua itu sudah selesai. Ya kita tidak kejam. Kita memberi kesempatan untuk mereka untuk
bermuhasabah, Kang Mas Yai. Mungkin Kang Mas Yai nggak setuju sama saya, ini langsung melihat saya aja. Tapi kalau saya memang begitu sebenarnya, bahwa nggak perlu kita itu sampai ada yang mengusulkan mengusir dan lain sebagainya. Kalau mereka mau ya hidup jadi budak bangsa Indonesia ya kita terima. Tapi jadi anak buah, jadi budak kita. Oh jangan jadi bos dong. Namanya orang miskin gue di sananya nggak punya apa-apa daripada balik sana nggak makan kan, ya kan? Lebih baik di sini tuh. Ngelihat itu aja ada pisang, ngelihat di depan ada jambu, ngelihat di belakang banyak sekali. Di sana ngeliat makan makanan. Patris juga senyum-senyum aja, banyak ayam di sini kan. Nah, udah. Yang bagus adabnya, sopan santun, setiap ada orang Jawa pegang kakinya. Cium tangan bolak-balik tuh sama orang Jawa-Jawa tuh di pasar-pasar yang tukang-tukang sampah dicium tangan. Insya Allah barokah. Turunkan anak-anakmu sampai sana, sekolahkan, pondokin, ya kan? Supaya jadi orang berprestasi, bangun bangsa ini dengan sebenar-benarnya. Kalau saya begitu Kang Mas, maaf kalau tidak setuju Kang Mas. Saya ini ya, ini karena memang ada framing kita ini katanya tim gitu. Lah tim apa? Saya tidak kenal dengan Kang Mas Yai Fuad sebelum masalah nasab ini. Betul. Saya tidak kenal dengan Kang Mas Rifki Zulkarnain yang ganteng ini. Dengan Gus Hasan Asyarif Al-Ba'alawi. Ibunya Al-Ba'alawi itu ndak kenal dengan Kiai Waliullah, dengan Kiai Nadir enggak kenal. Dengan Dr. Sugeng apalagi beliau kenal itu waktu kami undang beliau menjadi saksi ahli di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian karena ada rasa cinta yang sama untuk negeri ini, untuk bangsa ini, beliau rela dengan segala macam waktu yang dikorbankan. Beliau ini mungkin bisa untuk mencari, karena otaknya cerdas dalam ilmu biologi. Beliau mencari hal-hal lain yang menjadi bermanfaat dari hal lain selain Balawi. Tapi 3 tahun ini beliau waktunya fokuskan di antaranya selain pekerjaannya untuk nasab Balawi ini memberikan apa? Memberikan pencerahan pada kita, orang-orang yang tidak paham akan DNA, kemudian kita menjadi paham. Jadi kalau misalnya ada Dr. Sugeng itu, Kiai Nadir, pertama ngupload YouTube, maka mungkin dari seluruh penonton saya pertama kali, saya ingin apa yang lebih, yang baru dari Dr. Sugeng. Ternyata setiap ada uploadan itu ada yang baru. Luar biasa, berarti beliau otaknya nggak pernah berhenti. Mungkin ketika beliau tidur pun istri yang di sampingnya itu diabaikan. Hanya mikirin nasab Balawi untuk memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia yang beliau cintai. Makanya saya pernah ngomong sama Kang Mas Yai Fuad untuk mengusulkan Dr. Sugeng sebagai Menteri Teknologi. Ternyata belum diterima oleh negara. Tapi kalau misalnya presidennya di antara kita yang hadir ini suatu saat, kita akan jadikan beliau sebagai Menteri Pendidikan agar cerdas semua bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Selanjutnya saya mau bertanya pada Dr. Sugeng.